Pemirsa, gelombang protes para penjual dalam jaringan atau daring kini tengah mewarnai dunia e-commerce tanah air. Karena memasuki awal bulan ini, bulan Mei 2026, tiga raksasa pasar digital yaitu Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop kompak menaikkan biaya layanan bagi para seller. Kebijakan ini memicu keresahan karena dianggap memangkas margin keuntungan seller, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyesuaian biaya layanan terbaru yang berlaku serentak ini langsung menjadi sorotan tajam di media sosial. Para seller atau penjual mengeluhkan potongan dari setiap transaksi yang kini terasa semakin besar dan memberatkan. Kondisi itu dinilai membuat keuntungan penjualan menjadi semakin tipis di tengah persaingan harga yang sangat kompetitif. Tidak sedikit seller yang akhirnya memilih mengurangi aktivitas toko mereka, bahkan nekat menonaktifkan toko mereka secara penuh dari platform tertentu. Selain biaya layanan, para pelaku usaha juga masih harus menanggung biaya iklan, promo diskon, hingga subsidi ongkos kirim atau ongkir agar tetap bisa bersaing. Kombinasi berbagai biaya tambahan yang terus merangkak naik ini membuat sebagian besar penjual mulai mempertanyakan efektivitas berjualan di marketplace besar. Para pelaku usaha kini mulai mempertimbangkan untuk bertahap meninggalkan platform dan mencari alternatif penjualan mandiri. Ya, pemirsa, benarkah penyesuaian biaya layanan e-commerce memicu perpindahan besar-besaran seller keluar dari platform atau marketplace? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Priawan. Mas Budi, selamat pagi. Pagi, Pak Sudeyo. Ya, Mas Budi, ini namanya mekanisme dagang ya. Ketika biaya promosi atau kalau kita bicara toko offline mengatakan harga promosi itu sudah mulai hilang, akhirnya kemudian harga yang sesungguhnya hadir. Apakah analogi ini juga berlaku sekarang untuk platform-platform e-commerce sehingga kemudian menaikkan biaya layanannya, Mas Budi? Ya, terima kasih Mas Leo. Jadi sebenarnya kami sudah tahu dan kami memahami penyesuaian biaya ini memberi dampak kepada seller, terutama UMKM ya, yang punya margin relatif ya bisa dibilang tipis atau tipis. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya perlu adanya platform yang sustainable ya, yang terus bisa bersama. Nah, biaya yang meningkat ini karena platform harus mesti mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh platform. Jadi sekarang ada untuk ongkos kirim ya, ada kerjasama sama platform, seller, dan perusahaan logistik gitu. Gitu Pak. Jadi mohon dipahami oleh teman-teman bahwa biaya yang bertambah ini karena ini diperlukan oleh platform untuk lebih berinvestasi lagi untuk promo, untuk bayar peningkatan investasi teknologi, untuk lain-lainnya lagi, Mas. Ini platform memberlakukan ke biaya layanan itu sama kepada semua kategori penjual atau seller, atau memang ada klasifikasinya, penjual kecil, penjual menengah, penjual besar, atau memang pukul rata saja? Sebenarnya ada klasifikasinya di antara, dan setiap platform itu memberlakukannya berbeda-beda begitu. Jadi tidak semuanya bisa disamaratakan, tapi itu tergantung dari barang yang dijualnya gitu. Jadi berbasis hasil gitu, bukan harga mati gitu. Kalau untuk penjual yang kecil ya, Mas Budi, usaha mikro kecil menengah, usaha mikro dan kecil lah ya, mungkin kalau menengah mungkin lebih bisa tahan. Itu tidak ada perlakuan khusus kepada mereka begitu, sehingga kemudian mereka mengeluhkan sekarang ya sudah hampir tidak ada untungnya lagi jualan di platform, di e-commerce. Sebenarnya gini Mas, kalau berjualan di platform itu, perusahaan mikro dan kecil itu banyak bantuan sebenarnya. Tapi bantuan itu pun ada batasnya. Jadi mesti diimbangi dengan berbagai kenaikan lagi, gitu. Sebenarnya
platform itu sudah apa ya? Harganya sudah cukup tipis gitu. Misalnya beli apa namanya pakaian atau biasanya kelebihan platform itu harganya sudah cukup ringan gitu karena adanya berbagai promo dari platform maupun dari seller atau dari third party gitu. Tapi sebenarnya kalau dari mikro dan kecil itu masih kami perhatikan Mas, apa namanya margin yang diberikan pun masih seperti yang mereka harapkan gitu. Mas Budi, kita Mungkin tahu mereka bahwa harus. Mas Budi, kita tahu Kenapa? bahwa ada rencana pengenaan tambahan pajak ya 0,5% pajak penghasilan PPH hak kecil. Ini yang rencananya implementasinya tahun ini ya 2026. Itu bertepatan saja, kebetulan saja dengan kemudian platform menaikkan biaya-biaya ini, atau memang juga untuk mengakomodir kenaikan tambahan pajak itu? Begini, pas pajak itu sebenarnya bukan pajak baru. Itu pajak yang mestinya dibayarkan oleh seller gitu. Kalau dulu atau sampai sekarang itu seller mesti berhitung sendiri, melaporkan ke kantor pajak dan membayarkan ke kantor pajak. Tapi kalau skema ini dijalankan, jadi ditarik oleh marketplace pada saat pembayaran dari buyer. Jadi bukan apa namanya sumber sumber pajak yang baru ini. Sebenarnya pajak apa, cuman pengambilannya berbeda aja. Jadi ketambahan pajak 0,5% PPH pasal 22 via platform ini bukan penyebab kemudian platform menaikkan biaya layanan ya? Bukan. Biaya layanan itu naik dari berbagai hal, tapi bukan dari pajak ini. Mas Budi, kenaikan biaya ini kan kemudian membuat beberapa seller mengatakan bahkan sudah mulai melakukan menutup tokonya, toko online-nya di e-commerce dan mulai mencari cara sendiri untuk melakukan penjualan. Ini sudah berapa persen yang melakukan itu sejauh yang IDEA tahu, Mas Budi? Sebenarnya yang dari kita lihat sendiri sejak tahun 2004-2025 itu setiap seller itu sudah mulai hybrid gitu. Ada yang mulai. Jadi selain lewat marketplace, mereka juga live shopping, lewat social commerce, lewat chat messenger, atau terkadang malah buka toko offline atau ikut pameran gitu. Jadi sebenarnya ini sejalan dengan gaya belanja masyarakat yang sudah mulai hybrid juga gitu. Ngecek harganya di e-commerce, belanjanya di toko offline atau sebaliknya gitu. Ngecek harga di offline lalu belanja di. Jadi perubahan ini belum terlalu kami lihat impact-nya. Karena ya tadi dari segi traffic, yang penting kan trafficnya. Traffic itu pasti lebih baik di e-commerce. Pertanyaan terakhir Mas Budi, Kementerian Perdagangan katanya sedang menyiapkan revisi regulasi aturan e-commerce dan salah satunya katanya akan mengatur batas maksimal admin fee atau platform fee. Kalau itu benar nanti terjadi, para pelaku usaha platform e-commerce bisa menerima atau seperti apa, Mas? Ya, kami juga lagi dalam pembicaraannya, baik dengan Kemendak maupun dengan Kemen UMKM. Selalu berkomunikasi terkait dengan Kemendak ini. Kemarin juga pembahasannya cukup alot ya, tapi kayaknya kami Kemendak juga mengakui bahwa platform itu perlu dana untuk sustainable. Kalau kita lihat kan pembiayaan tahun 2020 sampai 2022 itu berbeda dengan sekarang gitu. Sekarang ini platform itu banyak yang sudah mengambil
budget sendiri. Jadinya perlu penguatan, dan ini namanya juga fase normalisasi Konsolidasi. platform gitu ya, bukan Oke. lagi Tidak lagi bakar besar-besaran uang untuk promosi ya? bayar uang gitu. Oke. Iya, jadi Kita oleh ya. kementerian dipandang juga seperti itu. Kita harap ada titik temu yang lumayan menguntungkan untuk semua pihak, juga termasuk seller. Terima kasih Sekjen IDEA, Budi Priawan, sudah Siap. memberitakan kami. Mas Budi, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.